Salam. Kita membaca dalam sejarah bahwa imperium, kekuatan hegemoni, ini sering memanfaatkan agama untuk kepentingan hegemoninya. Bagaimana keyakinan ini yang tentu dirancang, keyakinan-keyakinan yang dirancang untuk bagaimana memperkuat kekuasaannya, hegemoninya. Misalnya, Kristen ada satu masa dia ditindas. Kita baca dalam sejarah bagaimana Kaisar Nero selama abad 1 sampai abad ketiga itu, di antara Kaisar Nero itu menindas agama Kristen. 300 tahun pertama agama Kristen dikejar-kejar, dianiaya, dipersekusi, banyak yang dibunuh. Tapi kita baca dalam sejarah Konsili Nisia tahun 313, akhirnya agama Kristen menjadi agama negara, menjadi agama Kaisar Romawi pada saat itu. Dan tentunya Kristen yang sudah dimodifikasi demi kepentingan kekuasaan Romawi pada saat itu. Misalnya sejak saat itulah ada konsep tentang Trinitas. Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus sebagai anak Tuhan, yang sebelumnya tidak ditemukan ajaran Trinitas ini dalam awal-awal Kristen. Ya, Kristen ketika awal-awal sama seperti Yahudi, bahwa Tuhan itu satu, Yahweh, Tuhan itu satu, tunggal. Ya, tidak mengenal itu tentang anak Tuhan, tentang Roh Kudus. Tapi ya ketika di tangan Kaisar Romawi yang hegemonis, ini Kristen menjadi agama negara, dan memang akhirnya Kristen yang menyebar ya ke seluruh Eropa. Nah, kelahirannya di Asia, di Palestina, tapi justru berkembang menjadi mayoritas di Eropa. Dan hingga saat ini Kristen menjadi agama mayoritas di dunia. Paling besar saat ini Kristen, ada 2,5 miliar. Ya, 2.500.000.000 orang Kristen. Sedangkan kedudukan kedua dimiliki oleh Islam, 1,9 miliar. Dan memang ya karena menjadi agama negara dan Romawi pada satu hegemoni, ya negeri-negeri semua ditaklukkan, lalu diharuskan memeluk agama penakluk pada saat itu, yakni Kristen, dan akhirnya menjadi mayoritas. Nah, itulah bagaimana hegemoni memanfaatkan agama ya untuk kepentingan hegemoninya, kaisar-kaisar. Nah, dalam sejarah Arab pun kita membaca bagaimana setelah ya khilafah ya atau juga dinasti muslimin, baik Umayyah, baik Abbasiyah maupun Utsmaniyah, ketika mereka menjadi kekhalifahan yang sebenarnya dinasti, ya juga melakukan hegemoni, melakukan ya penaklukan, akhirnya Islam pun menjadi menyebar, dan akhirnya ya di Timur Tengah itu dan akhirnya ke Asia, ke Afrika menjadi besar.
Ya, jadi betapa agama ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk hegemoni. Nah, ya, tentu itu masa lalu Romawi maupun ya kekhalifahan Islam. Nah, dalam konteks modern kita membaca, misalnya ketika hegemoni itu di tangan Inggris selanjutnya, ya, yang melanjutkan hegemoni ini adalah Inggris sebelum Amerika. Inggris pun punya sebutan negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam. Mengapa? Karena begitu luasnya ya wilayah kekuasaan Inggris. Dan ya Inggris sangat tahu sekali bagaimana melakukan penaklukan-penaklukan. Nah, Inggris punya kebijakan supaya kuat dan bisa menang, dia berusaha bagaimana keyakinan-keyakinan agama-agama ini dibenturkan sehingga dengan demikian melemah. Dengan melemah itulah Inggris menguasai. Inggris sangat terampil sekali dalam hal ya membentur-benturkan, kemudian mengadu domba gerakan-gerakan agama. Ya, misalnya ya bagaimana Inggris melahirkan atau membesarkan Wahabisme. Ya, kita tahu di Timur Tengah itu Wahabisme bisa besar itu karena jasa Inggris. Setelah berdiri ya Ibnu Saud diberikan senjata, diberikan kekuasaan, lalu Ibnu Saud menjadikan Wahabisme, yakni melalui tokoh Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi ya penasihat agama. Akhirnya menjadi satu itu Wahabisme dan Ibnu Saud. Dan Inggris ya membesarkan itu dengan senjata dan bantuan secara ekonomi, dan akhirnya besar sekali pengaruhnya Wahabisme di dunia Islam. Tapi besarnya ini menimbulkan ya pertentangan. Karena apa? Karena Wahabisme menyatakan diri sebagai Islam yang murni, di luar Wahabisme dianggap Islam yang sudah tidak murni. Mereka adalah orang-orang sesat, maka timbullah perpecahan di mana-mana. Dan itu yang melemahkan dunia Islam. Sehingga satu demi satu negeri Muslim ditaklukkan oleh hegemoni penjajah Barat, dan akhirnya ya negeri-negeri Muslim jatuh di tangan kekuasaan Barat. Jadi kita lihat misalnya gerakan-gerakan Islam semua berkantornya di London itu. Ada Ahmadiyah, ada Hizbut Tahrir, ya berkantornya di Inggris itu. Dan dua kelompok ini juga menimbulkan fitnah buat Islam. Misalnya Ahmadiyah yang muncul di India itu ya sangat dekat dengan Inggris, bahkan mendorong orang-orang India supaya jangan melawan Inggris. Padahal Inggris itu penjajah. Nah, ini menimbulkan juga keributan di umat Islam. Karena satu sisi orang Muslim India, bahkan orang Hindu di India bersama-sama mengusir Inggris, penjajah Inggris dari India. Tapi ada kelompok yang namanya Ahmadiyah menyatakan bahwa ya tidak boleh melawan ya kepada Inggris. Bahkan di antara doktrinnya menghilangkan ajaran jihad. Jihad itu cuma ada di zaman Nabi Muhammad saja.
Selanjutnya cukup berdakwah saja. Nah, itu menimbulkan perpecahan, dan Ahmadiyah berkantornya pun di London itu. Nah, begitu juga ada namanya Hizbut Tahrir itu. Ini berkantor juga di London itu. Semua gerakan-gerakan yang nyeleneh itu berkantornya di London. Ya. Teriak-teriak gitu. Hizbut Tahrir selalu kalau ngomong apa saja urusan, ujung-ujungnya khilafah katanya. Apa saja urusan-urusan itu yang terkait dengan umat Islam, pemecahnya adalah khilafah. Ya, pemecahannya adalah khilafah. Ya, padahal nggak semua persoalan itu sesederhana itu. Tapi tadi itu dipelihara oleh Inggris, Hizbut Tahrir. Jadi kembali hegemoni ini ya memelihara gerakan-gerakan agama yang ya untuk demi kepentingan hegemoni, demi kepentingan bagaimana hegemoni tetap berkuasa. Ya. Demikian, salam.